Shalom jemaat Tuhan, hari ini mari kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Saya ingin cerita bahwa suatu kali Daud sedang lari dari kejaran Absalom anaknya sendiri. Dan kemudian dengan perjalanan itu ketika ada di sebuah puncak bukit, Daud bertemu dengan seorang yang namanya Siba. Siba ini adalah hamba dari Mephiboset. Mephiboset itu seharusnya berada di pihaknya Daud, tapi ketika bertemu Daud dengan Siba, lalu kemudian Daud menanyakan bagaimana kabarnya, Siba ternyata menyampaikan sebuah perkataan yang memfitnah tuannya sendiri, Mephiboset, yang dengan berkata bahwa Mephiboset ini sedang tidak setia kepada Daud. Kita baca dulu di dalam 2 Samuel 16 ayat yang ketiga. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Dengan kata lain, Siba sedang ngomong bahwa Mephiboset tidak lagi setia kepada Daud. Nah, lalu kemudian dengan tidak berpikir panjang, maka Daud langsung memutuskan bahwa ya udah, karena dia nggak setia, kalau gitu seluruh kekayaan yang ada ini aku serahkan kepada kamu, Siba gitu. Tapi kalau kita lihat pada 2 pasal berikutnya, kita tahu pada akhir cerita ketika Daud sendiri bertemu langsung dengan Mephiboset, justru Mephiboset bercerita bahwa dirinya telah difitnah. Lalu kemudian Daud menjadi sadar dan dia memutuskan bahwa kekayaan yang ada itu dibagi 2 antara Mephiboset dan Siba. Dari cerita ini kita ngerti bahwa seharusnya kita perlu bijaksana untuk mengetahui, untuk menyelidiki terlebih dahulu setiap perkara-perkara yang ada di depan kita. Supaya setiap keputusan-keputusan kita buat adalah keputusan yang keluar oleh karena kita telah memahami betul situasinya dan kita bisa memutuskan sesuatu. Oleh sebab itu jangan buru-buru untuk segera mengambil keputusan apabila ketika saudara dalam kondisi yang panik, atau saudara ketakutan, atau saudara cemas, dan lain sebagainya. Terlebih dari semuanya itu, milikilah roh yang terus berdoa dalam diri saudara ketika saudara harus membuat sebuah keputusan. Roh yang terus berdoa dan pikiran yang bijaksana. Karena bukan saja diperlukan pikiran yang pandai untuk bisa melihat segala macam situasinya, tetapi kebijaksanaan saudara akan menolong saudara untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana juga. Mari kita berdoa hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang bijak dengan sebuah keputusan-keputusan yang baik, dan biar kita, roh kita terus berdoa kepada Allah supaya Dia menolong kita. Tuhan memberkati saudara semua.